menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, kemacetan panjang kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipali hingga Tol Jakarta Cikampek pada Kamis pagi. Kemacetan panjang ini terjadi di ruas Tol Cikopo Palimanan, tepatnya di kilometer 72 yang berbatasan dengan Tol Jakarta Cikampek. Semua lajur yang ada bisa Anda lihat dipadati kendaraan pemudik yang mengarah ke utara. Kendaraan para pemudik yang terjebak kemacetan hanya dapat melaju sekitar 20 km per jam. Bahkan kendaraan ada beberapa momen di mana kendaraan berhenti, tidak bergerak. Selain di jalur kiri atau jalur utama menuju arah Jawa, kemacetan juga terjadi di jalur satu arah. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai arus mudik di gerbang tol Cikampek, kita telah terhubung bersama dengan rekan Kurnia Amal di Cikampek. Amal, pantauan Anda hingga saat ini bagaimana, kemudian apakah sudah mulai terurai kepadatan di sana? Ya, selamat siang Alfat dan juga Ana. Di tempat saya melaporkan di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah terpantau euforia dari para pemudik yang hendak pergi ke Transjakarta. Menurut pantauan kami di lapangan, di tol Cikampek sendiri sudah terjadi kepadatan dari 2 hari yang lalu. Terpantau sekitar 34.000 kendaraan sudah melintasi tol Cikampek dari arah Jakarta menuju ke arah Transjawa, di mana dapat kami informasikan kepada Anda, Alfat dan juga pemirsa, bahwasannya kemarin untuk dibandingkan dari data kemarin ada sekitar 98.000 kendaraan yang sudah melalui tol Cikampek, dan untuk hari ini pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ada sekitar 34.000 kendaraan yang melintas di tol Cikampek. Dapat kami gambarkan kepada Anda, Alfat dan juga pemirsa, untuk di tol Cikampek Utama ini saat ini sedang terjadi penumpukan kendaraan yang didominasi kendaraan mobil dan juga bus antar kota antar provinsi yang akan mengantarkan para pemudik ke kampung halamannya. Dan hingga saat ini PT Jasa Marga untuk mengurai kemacetan di gerbang tol Cikatama ini telah mengoperasionalkan sekitar 22 gardu tol dan 17 gardu tol yang telah disediakan untuk mengurai kepadatan yang terjadi di tol Cikatama ini. Dan menurut pantauan kami dari pos pantau Jasa Marga kilometer 70, dapat kita lihat pemirsa, di belakang saya ini sudah terjadi kepadatan setelah gardu pintu tol yang berada di kilometer 71 hingga 72 tol Palimanan, di mana kepadatan tersebut sudah terjadi tadi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga sendiri sudah melakukan kontraflow sejak pukul 00.50 waktu Indonesia bagian Barat. Namun menurut pantauan kami di lapangan saat ini untuk jalur dari Jakarta menuju ke Transjawa sudah full atau sudah dalam kondisi satu arah. Dan hingga saat ini memang antusiasme dari para pemudik sangatlah tinggi pemirsa, dan dihimbau kepada Anda untuk memastikan saldo kartu elektronik Anda dan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang baik, karena memang menurut pantauan kami, Alfat dan juga pemirsa, terjadi kepadatan di titik kilometer 70 ini disebabkan oleh kepadatan yang diduga akibat mengantri untuk mengisi saldo masuk gerbang tol, dan juga menurut pantauan kami ada beberapa mobil yang rusak sehingga harus diderek oleh pihak Jasa Marga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bagi para pemudik jangan lupa untuk mengecek kondisi kesehatan dari kendaraannya sebelum melakukan bepergian. Dan untuk di tol Cikampek sendiri pemirsa, ada pun simpul-simpul kepadatan terjadi di kilometer 57, di mana titik tersebut merupakan titik rest area. Alfat dan juga pemirsa, demikian laporan saya langsung dari tol Cikampek Utama. Nantinya kami akan terus mengabarkan informasi terkait arus lalu lintas di tol Cikampek. Kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek, di mana masih cukup padat. Di mana arus, pemirsa, sementara itu arus kendaraan pemudik yang melintas di jalur selatan Jawa Barat pada Kamis pagi juga kembali ramai dan sesekali terpantau adanya kemacetan. Kemacetan lalu lintas ini terpantau di kota Banjar, Jawa Barat, pemirsa. Volume kendaraan yang datang ke arah Jabodetabek dan Bandung dengan tujuan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur terus meningkat.
Kendaraan pemudik yang melintas didominasi mobil-mobil pribadi. Imbas kemacetan di jalur selatan, pemudik asal Jakarta dengan tujuan Kota Banjar harus menempuh perjalanan selama 12 jam. Selain meningkatnya volume kendaraan, penyempitan badan jalan dan sejumlah pasar tumpah menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di jalur selatan ini. Untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai lalu lintas di sana, kita juga telah terhubung bersama dengan Rehana Meiziana di Limbangan. Rey, bagaimana kondisinya? Apakah sudah mulai terurai? Kalau kita lihat di belakang sepertinya cukup lengang, tapi Anda punya pantauan lain mungkin. Ya baik, selamat siang pemirsa TV One yang masih setia menunggu kabar mudik di tahun 2023 ini. Bahwa tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yang artinya tradisi mudik di masyarakat Indonesia ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Mengingat beberapa tahun kemarin pandemi COVID-19 masih ada, sehingga pemerintah juga telah melakukan ataupun menerapkan sistem PPKM yang dimana di tahun ini diperkirakan bahwa akan terjadi lonjakan dari arus mudik di tahun 2023 ini. Berdasarkan hasil pemantauan kami dari malam hingga siang hari ini, pemirsa, bahwa di tempat saya mengabarkan yakni di jalur Limbangan, Nagrek menuju ke arah Tasik, bahkan hingga menuju ke arah Pantura dan Jawa Tengah, begitu pemirsa, ini terpantau ramai lancar. Karena ini juga tadi kami sempat memantau, walaupun ada beberapa kali one way yang telah diterapkan dengan durasi waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Kendati demikian, hari ini, walaupun saat ini, maksud kami pemirsa, di tempat saya mengabarkan, ini juga jalur one way telah dibuka sehingga para pemudik ataupun kendaraan dapat melaju. Untuk rata-rata kecepatannya, jika bisa kita deskripsikan, ini sekitar 20 ataupun 40 hingga 80 km per jamnya. Lebih lanjut, pemirsa, dari hasil informasi yang kami dapatkan juga terjadi lonjakan sebanyak 300% daripada hari-hari sebelumnya, tepat di tempat saya mengabarkan, dan diperkirakan untuk di malam hari akan terus mengalami peningkatan bahkan hingga 500-600% juga ini pemirsa untuk lonjakan volume dari arus kendaraan yang melintasi baik itu ke arah Nagrek hingga ke Jawa Tengah maupun ke jalur Pantura. Hal ini juga disebabkan karena di malam hari salah satu tol yakni tol Cisumdawu hanya beroperasi hingga jam 20 atau jam 8 waktu Indonesia Barat, sehingga kendaraan ini dialihkan ataupun dialihkan, maksud kami ini ke arah tempat saya mengabarkan yakni ke jalur Limbangan yang nantinya akan menuju ke beberapa kota, sehingga para pemudik ini dapat pulang ke kampung halamannya menuju Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Walaupun demikian, pihak dari Polres Garut juga telah melakukan sistem buka tutup ataupun sistem one way, tercatat ini sebanyak 20 kali dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 30 bahkan 50 kali per jamnya ini pemirsa. Kembali ke studio. Baik, Rehana Meiziana mengabarkan dari jalur Limbangan di Garut, Jawa Barat. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh